Jadi saya adalah kuasa hukum dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Pada sekitar tahun 2022, ini kan perusahaan kami, klien kami ini kan mengajukan permohonan PKK-PRL kepada pemerintah Jakarta ke KKP. Itu dilaksanakan pada tahun 2002 tanggal 20 bulan 6. Ini sudah kita ajukan permohonan PKK RPL tahun 2022. Hanya saja pada saat itu ada yang namanya catatan di mana kita kurang memenuhi persyaratan untuk supaya terjadi PKK PR laut. Ya. Jadi catatan ini adalah catatan dari PKK PR laut yang kemudian didokumentasikan oleh kami atas permintaan KKP, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hasil verifikasi teknis. Ini ucapan atau tulisan dari KKP ya. Berdasarkan hasil verifikasi teknis permohonan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara sebagaimana dimaksud direkomendasikan untuk dapat dikembalikan dengan alasan A. Titik koordinat yang disampaikan oleh pemohon terdapat perbedaan antara titik koordinat pada dokumen Excel dan dokumen permohonan. B. Lokasi permohonan masuk ke dalam zona energi yang merupakan dialokasikan untuk PT PLT MGU Muara Tawar dan telah mengajukan PKK PRL. Sama-sama mengajukan ini ya. C. Terdapat aktivitas nelayan di sekitar permohonan di mana apabila pengembangan pelabuhan perikanan menggunakan metode reklamasi akan menutup alur pelayanan nelayan. D. Perlu adanya koordinasi antara pemohon dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat terkait lokasi yang dimohonkan berada pada PPI Pusat Pelelangan Ikan atau Pelabuhan Pelelangan Ikan Ipal Jaya yang merupakan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini kita waktu mengajukan PKK RPL tahun 2022 kita diminta syarat itu. Nah akhirnya klien kami kemudian berkoordinasi dengan Pangkalan Pendaratan Ikan Ipal Jaya yang merupakan aset. Jadi kita berkoordinasi dengan DKP. Oleh DKP, setelah kita berkoordinasi, kenapa? Karena kita harus mengurus ini, izin ini. Oleh DKP, kalau gitu, mari kita bantu kami dulu. Supaya izin nanti dari sana keluar, bisa diperoleh, bantu kami dulu. Mereka minta, karena ini adalah pelabuhan ya, perikanan di Bekasi, ini kecil pelabuhannya nih. Kemudian terjadi sedimentasi, sehingga akhirnya kapal-kapal nggak bisa masuk. Jadi pelabuhan ini akan semakin kecil atau habis karena kalau terjadi sedimentasi jadi nggak ada lagi ini pelabuhan. Sementara Bekasi sebenarnya ada dua pelabuhan ikan. Yang pertama adalah di Muara Gembong dan yang kedua adalah di sini. Apa yang harus klien kami lakukan? Akhirnya dibikinlah kesepakatan dengan perjanjian kerja perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP. Kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Supaya apa? Supaya pelabuhan ini jadi. Jadi itu tahap pertama adalah membuat sarana dan prasarana di wilayah daratan supaya ini pelabuhan menjadi bagus lagi. Ini sudah dikerjakan. Ketika ini selesai, masuk ke posisi kedua, di mana kapal-kapal belum bisa masuk. Karena kapal yang bisa masuk cuma kapal kecil, perahu kecil yang bawa ikannya kecil. Sementara Jawa Barat, Bekasi, Kabupaten Bekasi perlu ikan-ikan besar. Buat siapa? Buat para masyarakat Bekasi dan Kabupaten. Jadi selama ini masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bekasi ngambil ikan dari Jakarta. Nah, masuk akal bagi klien kami sehingga akhirnya oke, apalagi yang kami harus lakukan? Oke, kalau gitu kalian PT TPRN harus membuat pendalaman air pendalaman supaya ada jalan buat kapal-kapal besar masuk. Oke, kita harus laksanakan ini. Jadi akhirnya klien kami atas perintah kerja dan berdasarkan kesepakatan, klien kami kemudian mengerjakan apa yang disebut sebagai pembuatan alur laut dengan denah dan model yang dibuatkan oleh skema yang dibuatkan oleh DKP. Jadi klien kami hanya diperintah untuk bekerja. Tapi klien kami nggak bisa bekerja tanpa surat perintah. Akhirnya dibuatlah surat perintah kerja, namanya SPK, dengan jadwal yang ketat, di mana klien kami harus menggali alur laut ini setidak-tidaknya 5 meter ke dalam.
Tentunya kalau melakukan pekerjaan ini kan atas perintah KKP juga sebenarnya. KKP minta kita suruh berkoordinasi dengan DKP. DKP kemudian menyuruh klien kami untuk mengerjakan ini. Kalau sudah mengerjakan ini, nanti mudah-mudahan PKK RPL bisa keluar. Karena perintahnya syaratnya itu, yaitu harus koordinasi. Nah, ini dikerjakan. Dan bekerjalah klien kami dengan pendanaan sendiri, kemudian menguruk atau mengambil lahan-lahan yang ada di alur yang sudah ditetapkan untuk dikeruk. Diambil lahannya di pendalaman airnya. Jadi tanah-tanah yang sudah tersedimentasi diambil, digali, ditaruh di pinggir. Kan nggak mungkin dibawa ke daratan, jadi taruh di pinggir. Nah, supaya jelas bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar. Dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP. Karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan apa-apa yang mereka sudah tuliskan kepada kami dengan perjanjian sudah ada. Jadi ada permintaan penghentian sementara. Alasannya adalah PKK RPL belum jadi. Sementara syarat untuk membuat itu salah satunya harus ada kerjasama dengan DKP. Jadi ini kayak kita disuruh muter-muter. Ya, kita suruh muter-muter, ini harus dapatkan izin ini, harus kerjasama dulu dengan DKP. Ketika lagi kerjasama dengan DKP, kita disegel. Alasannya belum jadi PKK RPL. Nah, ini yang kita bertanya, ini model izin macam apa yang harus kita kerjakan? Karena untuk mendapatkan izin ini, kita harus mengeluarkan biaya besar. Dari pembangunan di DKP, sampai kemudian bikin alur laut, sampai kemudian perusahaan klien kami dipermalukan, seolah-olah disegel, seolah-olah liar. Ini yang kita tidak bisa terima. Makanya ini sebenarnya bagi kami adalah kegagahan atau ketergesa-gesaan dari KKP dalam menilai. Mungkin karena viral di Tangerang, mereka menganggap ini hal yang sama, padahal tidak. Di sini bukan kami yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang kami pertanyakan akhirnya apa? Apakah ada koordinasi dari KKP dengan DKP? Tapi jawabannya ada. Kenapa? Karena KKP sendiri yang nyuruh. Kita suruh berkoordinasi dengan pemerintah di Jawa Barat, dengan DKP. Ternyata setelah kita berkoordinasi, kita melakukan pekerjaannya, kita dilarang lagi. Begitu. Dengan alasan izin belum jadi. Nah, yang kita pertanyakan sebenarnya maksud izin ini apa sih? Itu dia. Jadi nanti kami akan mengejar kepada KKP. Kenapa ini disegel? Sebenarnya bukan salah kami. Kalau salah kan tentunya pemerintah sendiri yang salah. Pemerintah dengan pemerintah wilayah Jawa Barat dengan pemerintah pusat. Ini siapa yang nggak sinkron? Tapi pemerintah Jawa Barat bekerja juga berdasarkan saran dari KKP supaya kerjasama dengan kami, begitu. Jadi kita akan mulai dari mana nih? Dari ayam apa dari telur? Kan begitu. Tapi yang paling penting, kepentingan dari kami sebenarnya adalah melakukan investasi. Klien kami investasi di Jawa Barat ini adalah supaya ada pelabuhan besar di wilayah Jawa Barat, khusus Bekasi. Karena selama ini Bekasi nggak punya pelabuhan perikanan yang besar, yang ada pelabuhan kecil. Dan itu tidak cukup untuk menanggulangi kebutuhan ikan, kebutuhan protein buat masyarakat banyak di kota Bekasi dan di Provinsi Bekasi khususnya. Belum lagi dengan Bandung. Begitu. Jadi tujuannya itu, muliat sebenarnya tujuannya. Sekarang begini, kita kan terikat dengan permintaan dari KKP sendiri, di mana untuk mendapatkan izin harus melakukan pekerjaannya ini, bekerja sama dengan DKP. Sekarang kita bekerja sama dengan DKP sesuai perintah DKP, begitu kan? Kita kerjakan lah apa maunya DKP kan? Ternyata harus buat izin. Sekarang kan syaratnya ini dia. Berarti kalau kita minta izin kan syarat ini harus dipenuhi dulu nih, begitu. Jadi kita sekarang minta kepada KKP, mohon kebijakannya. Jangan sampai kebutuhan masyarakat banyak mengenai pelabuhan di wilayah Bekasi ini terhambat gara-gara izin-izin yang sebenarnya bisa didiskresikan kok. Bisa kemudian ini untuk kepentingan masyarakat banyak, nggak mesti harus berpatokan dengan hukum yang kadang-kadang merugikan juga gitu. Jadi ini yang penting ini. Kita mau bebaskan izin, tapi ini kita disuruh kerjasama nih syaratnya, ya kan? Atau apakah kita sudah dapat surat-surat ini terus kita ajukan permohonan izin? Bisa juga, tapi kan kita nggak tahu mereka maunya apa. Kenapa kita bilang gegabah? Karena harusnya ketika KKP tahu bahwasanya ini adalah proyek provinsi, harusnya mereka jangan langsung kepada kami sebagai kontraktor. Kami kan nggak ngerti apa-apa, ya kan? Harusnya datang kepada DKP sebagai pemilik proyek.
pemerintah Jawa Barat sebagai koordinasi dulu, terus ambilkan diskresi, atau kalau nggak ada jalan gimana caranya. Begitu, jangan langsung tiba-tiba datang langsung mensegel aja, seolah kayak nggak ada apa-apanya, seolah ini pekerjaan misterius atau pekerjaan ilegal. Jadi kita anulir juga. Kemarin KKP bilang ini pekerjaan ilegal. Bagaimana ilegal? Uang kita disuruh kerja oleh pemerintah dengan kontrak-kontrak yang jelas, ya kan? Sementara kita tanya kepada DKP, apakah ini ilegal? Mereka bilang enggak kok, ini enggak legal. Ini ilegal. Ini legal semua. Kenapa? Karena provinsi tahu. Ini atas perintah provinsi dan tembusannya kemana-mana. Jadi siapa yang bilang ini ilegal, siapa yang bilang ini legal, kami juga jadi pusing sekarang ini. Ya tentunya pertama ini kan langkahnya koordinasi dulu lah ya. Memang kemarin tuh kami dipanggil, kami sudah jelaskan apa adanya. Ini ada begini ya. Karena proyek ini bukan proyek kemauan kami kok. Kami nggak ada proyek ini juga nggak apa-apa. Tapi ini kan proyek kemauan pemerintah provinsi. Kami harus mengerjakan ini supaya apa? Syarat untuk mendapatkan PKK RPL ini terpenuhi. Akhirnya kami kerjakan. Kan begitu. Kalau kami nggak kerjakan juga nggak ada persoalan, kami diem-diem aja di rumah. Lain kami juga begitu. Cuman karena kami juga punya hati nurani, di mana ini harus kita bantu nih supaya pelabuhan ini jadi besar. Kalau perlu bisa menyaingi pelabuhan Muara Angke yang ada di Jakarta Barat sana. Baik, ini surat penghentian dikirimkan per tanggal 19 Desember 2024. Penghentian sementara. Tapi kita ini lagi menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena mereka alasannya nggak ada izin PKK RPL, alasan mereka begitu. Tapi sebenarnya kami sedang mengerjakan supaya kami mendapatkan izin, kami mengerjakan ini sesuai perintah KKP sendiri, berdasarkan apa yang kami dapat dari prasyaratnya yang mereka ajukan, begitu. Jadi ini sudah kita dapat, tapi kita sedang menyampaikan, kebetulan ada yang viral di Tangerang. Nah, tiba-tiba di sana ribut, di sini disuruh ribut juga. Ya akhirnya kan kita dianggap misterius, padahal enggak. Apalagi saya, mana ada kita misterius di sini. Ketika kerjasama ini sudah terjalin, kenapa tidak otomatis PKK PRL ini keluar? Ya kita nggak tahu itu urusan mereka kan. Tapi kita sudah pernah mengajukan itu 2022. Tapi mereka minta kita ajukan lagi yang baru. Tahu? Ya ini dengan surat ini mereka minta diajukan lagi yang baru. Artinya pengajuan lagi. Begitu. Ya nggak apa-apa, kita laksanakan itu aja. Tapi ya otomatis pekerjaan kita tapi kita akan upayakan ini. Kita upayakan ini, kita penuhi inilah. Tapi maunya apa dari mereka? Perizinan ini. Kalau ini perizinan nggak jadi, ya sudah nggak apa-apa juga. Begini, nelayan ini kan sudah kita sosialisasikan. Yang sosialisasikan bukan cuma kami, tapi DKP sendiri sudah mensosialisasikan dan sudah ada bayar-membayarnya. Nah, nelayan di Bekasi ini sudah dibayarkan semua, sudah rapi. Tiba-tiba ada nelayan dari wilayah Cilincing, Jakarta, komplain. Kenapa ada begini-begini? Kan begitu. Kan jadi komplain cuma ada nelayan dari kota Jakarta, bukan dari Bekasi. Itu persoalannya. Nah, bagaimana kita kemudian menaungi nelayan dari Jakarta, sementara DKP sini juga bilang itu bukan nelayan wilayah sini. Tempat pelelangan ikan aja atau ada pembangunan lainnya nggak sih, Bang? Ya tempat pelelangan ikan. Kan pelelangan ikan dengan ikan aja. Ya pelabuhan pelelangan ikan. Dari pelabuhan kan jadi besar. Perusahaan kita kan memang namanya Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Kan pelabuhan itu aktivitasnya. Jadi wacananya juga akan Pelabuhan. Ya pelabuhan inilah yang memang kita harapkan supaya dari pelabuhan ini mungkin ada rezeki yang bisa diinvestasikan. Misalnya kita bangun pabrik es di sini. Kita kemudian beli kapal buat ngambil ikan. Kan begitu kan tujuannya itu. Seperti itu. Nelayan kecil bisa masuk, nelayan besar bisa masuk. Begitu. Perjanjian antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara tentang sewa menyewa tanah milik dikuasai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di kawasan pangkalan daratan ikan Paljaya, Desa Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang isinya adalah kami kemudian membuatkan jalan. Kami menyewa tanahnya DKP, tanahnya Pemda, kami buatkan jalan dari luar, kami masuk jalan beton. Itu satu. Kedua, kami buatkan gedung untuk DKP, kemudian masjid, kemudian toko-toko kecil sudah kita buatkan. Nah, ada lagi yang harus dibuatkan, yaitu pelelangannya sendiri. Itu juga kami akan upayakan. Begitu. Nah, cuman kan ada perintah. Kalau semua sarana prasarana lengkap, kapal apa yang bisa masuk? Jawabannya kan tidak ada kapal yang bisa masuk. Cuman kapal kecil buat apa juga pelelangan besar? Akhirnya apa? DKP bilang harus ada alur laut yang sudah mereka perkirakan mereka buat denahnya itu dari tahun 2000-an. Selama ini nggak bisa kapal besar masuk. Akhirnya apa? Kami diperintahkan juga untuk membuat alur laut, untuk menggali. Terus denahnya datang dari mana? Bukan dari kami, tapi denahnya datang dari DKP sendiri, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami buatkan, kami kerjakan, kami sedang mengerjakan, kami disegel.